Baik, kalau sobat semuanya, kita akan lanjutkan ke pembahasan kita mengenai aplikasi turunan. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai kemonotonan dan kecekungan ya. Tentu dua istilah ini bukan hal baru bagi kita ya. Karena sudah dipelajari ketika SMA dulu ya. Kita akan mulai saja. Baik. Untuk definisi terlebih dahulu, kemonotonan. Nah, definisi kemonotonan yaitu misal F terdefinisi pada interval I ya, baik terbuka maupun yang tertutup. Nah, F naik ya, dikatakan naik. Fungsinya dikatakan naik pada interval I jika untuk setiap bilangan pasangan bilangan X1 dan X2 dalam interval I, jika X1 lebih kecil X2, maka Fx1 lebih kecil Fx2. Baik, kita langsung ilustrasikan saja supaya langsung paham ya. Ini adalah sumbu X, sumbu Y. Nah, poin satu ini, F dikatakan naik pada selang interval I. Ini misalkan selang interval I ya, dari A sampai B, batas bawah dan batas atas. Nah, jika untuk setiap pasangan X1, X2, X1 dan X2 dalam interval I ya, jika X1, ini misalkan X1 lebih kecil daripada X2 ya, tentu yang kanan yang lebih besar kan, X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih kecil Fx2 ya. Misalkan Fx1-nya ini ya. Oke, Fx2-nya ini ya. Nah, kalau Fx1 lebih kecil dari Fx2, artinya Fx2 ada di atas Fx1 atau Fx1 ada di bawah Fx2 posisinya, maka dikatakan naik, ya kan? Ini naik. Oke, paham? Nah, yang bagian poin 2, F dikatakan turun jika apa? F dikatakan turun jika pada interval I untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 ya. Jika X1 lebih kecil dari X2, oke. X1 di kiri X2 artinya X1 lebih kecil dari X2, maka Fx1 lebih besar Fx2 ya. Jadi ini Fx1 misalkan lebih besar atau ada di atasnya Fx2 di sini. Oke. Nah, Fx1 lebih besar dari Fx2 kan. Nah, maka ini dikatakan turun grafiknya ya. Fungsinya turun. Oke, paham? Nah, F dikatakan monoton murni jika pada interval I, F itu selalu naik atau naik saja atau turun saja. Ya, ini dikatakan monoton murni. Oke, jadi misalkan ada suatu interval I, ya, ini selangnya interval I, maka ini naik terus. Nah, ini adalah monoton murni ya, tapi naik terus. Kalau turun terus berarti dari batas kiri paling kiri ke paling kanan dia turun ya, seperti ini. Oke, ini monoton murni. Kalau yang tidak murni, otomatis yang bisa naik bisa turun seperti ini. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini ilustrasinya. Baik, kita akan bahas tentang kecekungan ya sekarang ya. Definisi kecekungan, misalkan F terdiferensialkan ya. Seperti yang saya jelaskan, kalau terdiferensialkan itu artinya adalah punya turunan ya pada interval terbuka I. Ya, maka di sini ada kemungkinan F cekung ke atas pada interval I jika F aksennya menaik. Oke. F cekung ke bawah pada interval I jika F aksennya menurun. Baik, mungkin sebagian dari teman-teman semua sulit untuk bisa memahami kalimat ini. Baik, saya jelaskan. Nah, gini, kita kan punya F nih ya, awal. Nah, kalau misalkan diturunkan F aksennya lebih besar dari 0, maka dia akan menaik ya kan. Ya, seperti tentang kemonotonan yang saya jelaskan barusan ya. Kemudian jika F aksen X-nya lebih kecil dari 0, maka dia menurun ya. Nah, begitupun untuk F aksen ya. Oke, begitupun untuk F aksen.
Jika F aksennya diturunkan lagi ya, double aksen, dia lebih besar dari 0, maka dia akan menaik ya. Jika F aksennya diturunkan lagi menjadi F double aksen dan lebih kecil dari 0, maka dia menurun ya. Sama saja ini kan F diturunkan pertama menjadi F aksen. F aksen diturunkan lagi sekali jadi F double aksen. Artinya kalimat ini F cekung ke atas ya, si F. Nah, artinya ini ya, ini berkorelasi nah dengan ini. Oke. Jika maka kesimpulannya ini akan cekung ke atas. Ya. Oke. Nah, F cekung ke atas pada interval I jika F aksennya menaik ya. Jika F aksennya menaik. Oke. Nah, sedangkan F cekung ke bawah. Nah, ini korelasinya. Jika F cekung ke bawah, oke, cekung ke bawah. Nah, pada interval I jika F aksennya menurun pada interval I ya. F aksennya menurun pada interval I. Oke, paham ya? Jadi anggap saja seperti biasa, F diturunkan jadi F aksen, kemudian F aksen juga diturunkan lagi menjadi F double aksen. Seperti ini ya, definisi kecekungan. Baik, selanjutnya teorema kecekungan ya. Nah, untuk teorema kecekungan di sini misal F terdiferensialkan 2 kali ya, artinya dapat diturunkan 2 kali ya. Oke, dapat diturunkan ya atau punya turunan ya. Dapat diturunkan 2 kali pada interval terbuka I, maka ada 2 kemungkinan. Jika F double aksen lebih besar dari 0, F cekung ke atas. Jika F double aksen lebih kecil dari 0, maka F cekung ke bawah. Oke. Nah, ini baik, saya langsung contohkan. Ini ada suatu ilustrasi, saya buat suatu ilustrasi grafis. Ini X, kemudian ini ada sumbu Y. Oke, ini ada suatu kurva ya, seperti ini, set, kemudian naik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah, naik lagi di ujung ya. Baik, nah ini bagaimana? Nah, misalkan ini adalah negatif 3 ya, ini negatif 2, kemudian ini negatif 1, kemudian ini 1 ya, 1, maaf, ini 2, oke, dan ini 3 ya, misalkan. Nah, kita coba analisis. Oke, lihat. Oke, lihat ini dia di sini terjadi cekung ke bawah. Oke, cekung ke bawah ya. Perhatikan ini cekung ke bawah, ini sampai sini cekung ke bawah. Nah, kemudian lanjut ini cekung ke atas ya. Cekung ke atas. Ini cekung ke atas ini. Ini cekung ke atas. Oke. Ini cekung ke atas ya, cekungnya ke atas ini. Nah, kemudian didapati lagi ini. Ya, cekung ke bawah. Ya, ini adalah cekung ke bawah. Ini cekung ke bawah nih, sini sampai sini. Set, ini cekung ke bawah, habis cekung ke bawah. Oke, ini sampai sini cekung ke bawah. Kemudian, nah selanjutnya ini cekung ke atas. Oke, cekung ke atas. Ya, ini ilustrasinya seperti ini cekung ke atas ya. Oke, nah kaitannya dengan turun kemonotonan ini adalah grafik di sini turun ya. Nah, di sini turun. Oke. Turun artinya kemudian di sini naik ya, naik di sini. Ya, naik ke atas, kemudian turun lagi sampai sini ya. Turun lagi kan sampai sini kan. Nah, ini kan naik lagi ya, naik lagi sini. Oke, nah inilah untuk ilustrasi grafis, paham ya? Kecekungan dan kemonotonan. Kalau kecekungan, cekung ke atas, cekung ke bawah. Kalau kemonotonan itu monoton naik atau monoton turun ya. Kalau cekungan itu adalah cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Oke. Nah, satu lagi yang akan saya jelaskan ya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, maka kalau kita buat skemanya, maka kita punya fx ya awalnya. Kemudian fx itu ada bisa 2 kasus, ketika turunan pertama dan
turunan kedua. Turunan ke pertama ini untuk kemonotonan. Nah, turunan kedua untuk kecekungan. Oke. Nah, kemudian f aksen X lebih kecil dari 0, maka dia akan monoton turun ya. Jika f aksen X itu sama dengan 0, nah ini akan didapat ini titik ekstrim ya, titik stasioner ya kan. Oke. Nah, kemudian jika f aksen X lebih besar dari 0, maka monoton naik. Nah, untuk f double aksennya 3 kemungkinan juga. Bisa f double aksen lebih kecil dari 0, yaitu cekung ke bawah, atau f double aksen X sama dengan 0, ini akan didapati titik belok ya, titik belok, titik yang mengubah kecekungan, yaitu cekung ke bawah menjadi kecekung ke atas. Kalau f aksen X lebih besar dari 0, titik ekstrim adalah titik yang stasioner ya. Titik stasioner adalah titik yang mengubah kemonotonan dari monoton naik ya menjadi monoton turun. Ini adalah titik stasioner. Kalau titik belok itu adalah mengubah kecekungan, jadi cekung ke bawah misalkan ya, jadi cekung ke atas. Ini adalah titik belok seperti itu. Oke. Nah, satu lagi, f double aksen X lebih besar dari 0, maka cekung ke atas ya. Cekung ke atas, ini cekung ke bawah, kemudian monoton naik. Kalau ini monoton turun seperti ini. Oke ya. Baik. Nah, jadi seperti ini untuk materi tentang kemonotonan dan kecekungan. Nah, untuk lebih jelasnya saya buat satu lagi ya sebagai penjelasan akhir. Ini cekung ke atas seperti ini ya. Ini adalah cekung ke atas ya. Cekung ke atas misalkan. Nah, ini adalah berubah kecekungan seperti ini ya. Ini adalah titik belok ya, titik belok. Nah, ini adalah cekung ke bawah ya. Ya, ini cekung ke bawah. Oke. Kemudian kalau misalnya balik lagi seperti ini seperti cekung ke atas ya. Cekung ke atas. Oke, cekung ke atas. Kalau inginnya jadi lancip seperti ini, tiba-tiba seret jadi cekung ke bawah, maka ini adalah titik belok. Titik belok ya. Ini adalah cekung ke bawah. Oke ya. Dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi. Baik, sekian untuk penjelasan kemonotonan dan kecekungan. Oke.